Apa sih yang dimaksud NKRI? NKRI memiliki kepanjangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai definisi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1-5. Kesatuan merupakan negara yang memiliki wewenang penuh untuk menjalankan pemerintahan secara terpusat. Negara kesatuan memiliki dua macam, yaitu sentralisasi dan otonomi daerah dalam menjalankan tugas negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut negara kesatuan. Adapun keunggulan negara kesatuan bagi Indonesia terdiri dari poin-poin berikut. 1. Potensi penduduk yang besar memberikan peluang perekonomian yang besar. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 yaitu 266,91 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk terbesar tersebut juga diiringi dengan luas daerah yang juga sangat besar, sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi terikat bagi pemilik modal yang ingin menanamkan modal atau saham di Indonesia. Karenanya, pemerintah memperoleh keuntungan dari segi pajak maupun alokasi dana yang diberikan oleh para investor. Hal ini dapat menunjang fasilitas perekonomian dan lain sebagainya. 2. Keanekaragaman sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sosial dan budaya yang terkenal di dunia. Selain memiliki berbagai daerah, Indonesia juga memiliki suku, adat istiadat, ras, agama, dan budaya yang memiliki karakteristik yang berbeda antar wilayah. Hal ini merupakan kekayaan dari segi sosial budaya yang patut untuk dilestarikan. Indonesia memiliki 740 suku bangsa, 583 bahasa dengan berbagai macam dialek yang tersebar. Namun, dengan berbagai perbedaan bahasa lokal tersebut, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu yang dijadikan untuk berkomunikasi dengan rakyat di negara lain. 3. Kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alam. Keunggulan NKRI dalam kekayaan alam ini menjadi salah satu kelebihan yang dapat memberikan manfaat baik dari segi mencukupi kebutuhan pangan maupun dari segi sumber daya alam. Indonesia berupa tambahan dan mineral. Dia menjadi salah satu bahan untuk dikelola menjadi beberapa bahan seperti minyak dan lain sebagainya. Sayangnya, sumber daya alam yang melimpah ini tidak sebanding dengan sumber daya manusia, sehingga kekayaan alam di Indonesia masih dikelola oleh perusahaan asing. 4. Semangat NKRI. Indonesia memiliki sejarah yang panjang sebelum memperoleh kemerdekaan. Hal ini yang membuat solidaritas masyarakat Indonesia tinggi dan menjadi karakteristik masyarakatnya dalam bentuk gotong royong. Semangat ini muncul seiring dengan Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima, penduduk yang sangat religius. Indonesia memiliki 5 agama yang diakui. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. 5 agama ini merupakan perbedaan keyakinan Tuhan. Hal ini merupakan hak dari masyarakat Indonesia dalam beragama. Kebebasan memeluk agama ini terdapat pada sila pertama Pancasila, yang merupakan dasar negara meskipun memiliki 5 agama yang berbeda. Dengan adanya perbedaan ini dapat menjadi sumber perdamaian bagi bangsa Indonesia, karena pada dasarnya agama lahir untuk memberikan ketenangan dan menjadi salah satu alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dari perilaku yang menyimpang. Harmonisasi hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Pada saat pemerintahan Soeharto, Indonesia memiliki sistem sentralisasi di mana pemerintahan yang dilakukan secara terpusat. Kemudian setelah itu pemerintahan berganti sistem menjadi desentralisasi. Masing-masing daerah memiliki
sumber daya dan sumber pemasukan bagi wilayah sendiri, sehingga hal ini setiap pemerintahan daerah dapat mengelola maupun masyarakat sendiri.